sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Penas. Nah, baru-baru ini Garuda Indonesia, flag carrier, national flag carrier kita kembali lagi mengalami prahara. Nah, kita mau menilik sedikit lebih jauh mengenai kasus ini yang baru-baru ini terjadi. Ini bukan yang pertama kali, dulu sudah beberapa kali terjadi di national flag carrier kita. Nah, saya menulis artikel yang judulnya Sayap Garuda Indonesia lunglai lagi, Yeni Wahid dan Peter Gonta terbang kemana? Begini ceritanya. Yeni Wahid sudah mundur duluan. Akhirnya dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Garuda Indonesia tanggal 13 Agustus 2021 yang baru lalu, Peter F. Gonta pun sudah tidak lagi tercatat sebagai komisaris. Ada apa? Kondisi keuangan GIA, ini abreviasi atau nickname-nya dari Garuda di bursa, memang sedang parah, menyusul kondisi operasionalnya yang memang buruk. Menilik laporan keuangan yang diunggah di laman resmi Garuda Indonesia, terlihat pendapatan korporasi yang memang menurun terus. Tidak bisa lagi menutupi biaya operasional, sehingga tidak ada laba alias rugi. Walau nilai aset menaik, namun modal atau ekuitasnya tergerus minus, sementara utang atau liabilitiesnya menggelembung terus. Tahun 2020 dibanding tahun 2019, secara operasional pendapatan atau revenue-nya turun drastis dari 4,6 miliar US dollar menjadi cuma 1,5 US dollar. Sehingga laba usahanya yang di tahun 2019 masih ada atau positif 96 juta US dollar, jadi merugi atau minus 2,2 miliar US dollar di tahun 2020 yang baru lalu. Dari sisi neracanya pun buruk potretnya. Walau aset naik dari 4,5 miliar dolar di tahun 2019 menjadi 10,8 miliar di tahun 2020, namun itu dengan konsekuensi utang atau liabilities yang menggelembung dari 3,9 miliar US dollar di tahun 2019 menjadi 12,7 miliar US dollar di tahun 2020. Sehingga konsekuensinya yang akan modal dari 583 juta US dollar di tahun 2019, lalu tahun 2020 menjadi ekuitas yang negatif US dollar 1,9 miliar. Itu tadi potret di tahun 2020. Lalu kinerja Garuda Indonesia dalam kuartal pertama Januari sampai Maret 2021 yang terefleksi di laporan keuangannya pun juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Perbandingan kuartal 1 yaitu per Maret tahun 2021 dengan kuartal 1 per Maret tahun 2020 dari sisi pendapatan atau revenue selama 3 bulan tahun 2021 adalah 353 juta US dollar. Ini turun drastis dibandingkan 3 bulan pertama tahun yang sebelumnya, tahun 2020, yang masih bisa meraup 768 juta US dollar. Ini hampir setengahnya ya. Sehingga laba usahanya pun jadi minus 287 juta US dollar per Maret 2021, minus 287 juta. Dari yang tadinya per Maret 2020 masih positif 616 juta US dollar. Nah, catatan neracanya pun masih cemoreng istilahnya. Aset per Maret 2020 masih 10,8 miliar dolar. Turun jadi 10,6 miliar per Maret 2021. Posisi utang atau liabilities naik dari 12,7 miliar per Maret 2020 jadi 12,9 miliar per Maret 2021. Nah, modalnya masih tergerus terus. Per Maret 2020 tercatat negatif 1,9 miliar dolar. Jadi negatif 2,3 miliar per Maret 2021. Lalu Komisaris Peter F. Gonta pun ya mencak-mencak. Ia yang mewakili pemegang saham 28% dari Pak Khairul Tanjung atau CT istilahnya melalui Trans Airways lalu berhitung. Peter F. Gonta memperkirakan total kerugian investasi CT di Garuda Indonesia sudah sekitar 9,2 triliun.
Bahkan potensi kerugiannya bisa mencapai 11 triliun kalau pakai menghitung selisih nilai arus kas atau net present value atau NPV yang 350 juta US dollar sesuai modal yang ditanam oleh Pak CT. Nah, Pak Khairul Tanjung beli saham Garuda itu 9 tahun yang lalu, tahun 2012, senilai 350 juta dolar. Saat harga per sahamnya itu 620 rupiah per saham ya. Kini nilai saham Garuda anjlok jadi sekitar 200 perak per saham. Plus perhitungan nilai tukar valuta asing. Waktu beli dulu nilai tukarnya 8.000 rupiah per US dollar. Ceritanya begini. Dulu belinya senilai 350 juta dolar dengan nilai tukar 8.000 rupiah. Saat ini nilai tukarnya sudah 14.500. Ada selisih 6.500. Maka rugi dari nilai tukar saja sudah 350 juta dolar dikali 6.500 rupiah, jadi sekitar 2,3 triliun. Ditambah lagi kerugian lantaran nilai modal atau ekuitasnya yang tergerus tadi itu. Dengan investasi 350 juta US dollar dikali 14.500, jadi sekitar 5,1 triliun. Maka total perkiraan kerugian investasi CT akibat selisih kurs plus tergerusnya nilai ekuitas perusahaan adalah sekitar 7,4 triliun. Belum berhenti sampai situ. Ada lagi kalau mau dihitung kerugian dari bunga atau interest. Hitungan bunga sederhananya atau simple interest senilai 4% katakan, ialah US dollar 14 juta per tahun US dollar. Dikali 9 tahun jadi 126 juta US dollar. Dengan kurs 14.500 jadinya sekitar 1,8 triliun rupiah. Jadi berapa total potensi kerugian CT di Garuda Indonesia versi Pak Peter Gonta? Ya tinggal dijumlah saja. 2,3 triliun rupiah itu kerugian kurs, ditambah 5,1 triliun rupiah itu tergerusnya ekuitas atau modal, plus 1,8 triliun rupiah itu kerugian bunga, totalnya 9,2 triliun itu tadi yang sudah disebut di atas. Sekali lagi, bila ditambah asumsi selisih antara nilai arus kas atau net present value NPV 350 juta US dollar, maka total potensi kerugiannya atau opportunity loss menurut hitung-hitungan Pak Peter Gonta bisa mencapai 11,2 triliun. Ya, pantas saja perwakilan CT di Garuda ini ya bencak-bencak, bisa dimengerti sih. Dari pernyataan yang pernah diungkapkan Peter F. Gonta ke media, memang tersinyalir ada masalah internal di Garuda Indonesia, CQ Kementerian BUMN. Tatkala Garuda Indonesia telah mengalami kondisi keuangan yang kritis, Pak Peter Gonta lalu bersurat ke pihak direksi agar gaji Dewan Komisaris pun ditangguhkan saja. Namun selain soal penangguhan gaji Dewan Komisaris, Peter Gonta juga menyebut perkara minimnya keterlibatan komisaris. Ada keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak, tanpa koordinasi dan melibatkan Dewan Komisarisnya. Sehingga Peter Gonta menganggap bahwa saran dari komisaris tidaklah diperlukan. Lagi pula aktivitas komisaris yang hanya 5-6 jam per minggu. Maka menurut hematnya, demi sedikit meringankan beban perusahaan, mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, menghentikan saja pembayaran honorarium bulanan komisaris sampai rapat pemegang saham mendatang. Sedangkan Bu Yeni Wahid telah lebih dulu datang ke kantor Kementerian BUMN untuk langsung menyerahkan sendiri surat pengunduran dirinya. Kira-kira serupa dengan Pak Peter Gonta di aspek keprihatinan soal kondisi keuangan Garuda Indonesia, Bu Yeni Wahid pun tak mau jadi beban, walau ia mengaku betapa ia telah jatuh cinta kepada National Flag Carrier ini. Ya sahabat, dua tokoh telah terbang, sayap Garuda Indonesia pun tengah lunglai. Kondisi lingkungan bisnis atau pandemi global yang sekarang terjadi telah memporak-porandakan segala rencana bisnis di awal. Semua asumsi dasar terbongkar. Disrupsinya tuh terus-menerus. Ini memang era VUCA disebutnya. Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity.
Kita tahu bahwa dalam suatu analisa kinerja ekonomi bisnis, kondisi keuangan merupakan hasil atau konsekuensi kuantitatif dari unjuk kerja korporasi dalam memenangkan persaingan di pasar. Dan hasil unjuk kerja di pasar adalah akibat dari efektivitas dan efisiensi kinerja operasional perusahaan relatif terhadap rivalitas industri dan lingkungan bisnisnya dalam rangka merebut hati pelanggan. Kinerja operasional pada gilirannya ditentukan oleh akhlak yang disertai kerja keras serta kerja cerdas dari modal manusia atau human capital yang terkoneksi dalam jaringan organisasinya. Dan semua dimensi itu, keuangan, pasar, operasional, dan modal manusia berada dalam konteks lingkungan bisnis. Maka cermati setiap aspek atau dimensi politik, lalu siasati dampak dari kondisi ekonomi, makro, dan pengaruh situasi masyarakat atau sosial. Antisipasi juga dampak perkembangan teknologi yang bisa merubah pola permainan atau game changer. Waspadai keadaan lingkungan hidup termasuk kesehatan, soal pandemi berskala global misalnya, dan tentu saja pelajari segala regulasi hukum lokal maupun internasional yang selalu melingkupi serta mengatur gerak setiap pemain di dunia usaha. Semua pemain di dunia usaha, iya semua pebisnis bersama para kompetitornya, para pemasok, para pembeli, serta pemain baru atau mereka yang sedang berencana untuk masuk dalam kancah persaingan industri itu. Mereka semua senantiasa berada dalam konteks lingkungan bisnis tadi. Sahabat, sekarang faktanya Garuda Indonesia sudah atau sedang terpuruk. Penyebabnya kita sudah tahu semua. Selain memang mismanagement atau salah kelola sedari dulu, ingat kasus direksi yang juga merangkap jadi mucikari, dan yang sebelumnya juga memang korup dan sudah ditangkap KPK. Sampai akhirnya pandemi global menerpa. Nah, Dirut atau Direktur Utama Garuda sekarang, Bapak Irfan Setiaputra, punya tugas kepemimpinan yang super berat. Ia mesti melakukan program efisiensi di berbagai lini, termasuk pengurangan orang, juga komisaris, dan mungkin juga direksi nantinya. Restrukturisasinya menyeluruh dan optimalisasi segala aset yang ada atau tersisa. Tidak boleh lagi ada pemborosan sepeser pun. Garuda Indonesia sedang berdarah-darah. Nah, Bu Yeni Wahid dan Pak Peter Gonta sudah terbang lebih dulu. Mungkin kembali ke aktivitasnya masing-masing yang sudah sejak dulu mereka kerjakan dan tekuni. Tinggallah sekarang sayap Garuda Indonesia sedang lunglai. Tak bisa lagi dengan gagah mengepakkan sayapnya. Mungkin juga lantaran keberatan badan. Maka rasionalisasi suatu korporasi adalah keharusan. Tugas mengembalikan kepercayaan investor pun menjadi pekerjaan yang super menantang, apalagi setelah kasus investasi CT tadi. Maka segera pangkas segala beban yang tidak perlu. Kembalikan ke model bisnis yang semestinya, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Action sekarang. Untuk itu, memang butuh pemimpin cerdas, berakhlak, dan bernyali baja. Demikian sahabat catatan ringan saya mengenai prahara yang terjadi di Garuda Indonesia saat ini. Dibutuhkan memang satu turnaround, bagaimana kita membalikan posisi rugi ini menimbang segala perkara lingkungan eksternal. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan saja, justru satu korporasi itu harus mengantisipasi dan bersikap positif terhadap segala tantangan dari manapun itu berada, eksternal maupun internal. Demikian, kita tidak menyerah, korporasi Indonesia tetap akan maju. Apalagi Garuda adalah national flag carrier. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.